6 tahun yang lalu juga. Wow, lama juga ya. Tapi dari 6 tahun itu lu pacaran lagi Enggak. sampai sekarang? Iya, enggak. Gila sih, gila. Why? Kenapa? Kenapa? Selama itu lu sendiri nggak laku nih? Apa gimana nih? Bisa jadi, but actually jomblo gue itu bukan gak laku, Tapi gak ada waktu. tell me nggak ada waktu itu gimana? Gini, gue itu orangnya love myself banget. Karena gue punya purpose dalam hidup, which is itu bukan hanya tentang love, tapi juga tentang dream. What kind of dream yang harus kita achieve. Making plan, examine strategi. Ya. The point is, make sure fokus dulu ke apa yang ingin didapat. Easy. Ke spend time only buat pacaran, itu buat gue hanya wasting time. I see. Itu hari riwayat. Iya. Menurut lu gimana sih tentang orang yang bicaranya kayak gitu? Gimana maksudnya? Orang yang bicara bahasa Indonesianya dicampur-campur bahasa Inggris. Oh, mungkin dia emang terbiasa berbicara bahasa Inggris. Terus, Untuk orang yang nggak begitu ngerti bahasa Inggris, mereka ngedenger, mereka jadi cari tahu artinya apa yang dimaksud si pembicara tersebut. bisa, tapi malahan menurut gua itu suatu etika berbahasa yang kurang bagus dan kebiasaan yang akan merusak keutuhan bahasa Indonesia. Wow, gimana tuh? Tahu kan salah satu poin utama dari Sumpah Pemuda yaitu bahasa satu, bahasa Indonesia. Iya, artinya kita harus berbahasa satu. Benar, tapi berbahasa satu bukan berarti kita tidak boleh lagi berbahasa di selain bahasa Indonesia, bukan. Nggak ada yang melarang kita untuk menguasai bahasa selain bahasa Indonesia. Makanya kan ada pepatah yang mengatakan, utamakan bahasa Indonesia, pelajari bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Jadi yang diutamakan itu bahasa Indonesia. Oke, gue paham. Tapi balik lagi ke pertanyaan tadi nih. Menurut lu gimana tentang bukannya makin banyak orang yang berbicara bahasa Inggris mengindikasikan masyarakat itu maju dan punya wawasan luas ya? Nggak ada salahnya, tapi pertama, masyarakat yang negaranya maju nggak mesti banyak menguasai berbahasa Inggris. Lihat negara Jepang, Korea, Cina, masyarakat mereka nggak perlu itu, karena negara mereka sendiri udah maju. Kedua, bahasa Inggris yang contohnya orang itu ucapkan dicampurkan dengan bahasa Indonesia, yang mana ini bisa merusak keutuhan bahasa Indonesia. Kita bicara jauh nih, nggak mau kan generasi kita selanjutnya, anak cucu kita menggunakan bahasa utama mereka bahasa Indonesia yang terpengaruh tercampur bahasa asing. Sekarang nih, lo tahu nggak bahasa Indonesia gadget itu apa? Gawai. Iya, gawai. Nah, lo aja hampir lupa. Ada beberapa kata bahasa Indonesia yang itu serapan dari bahasa lain. Kayak karcis, kulkas, dan masih banyak lagi kayaknya. Itu dari bahasa Belanda. Iya benar, memang ada kata bahasa Indonesia yang mengadopsi dari bahasa lain karena pengaruh dari bangsa pendatang dan juga penjajah di masa lalu. Baru pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres kedua, Pemuda Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda yang mana salah satu poin utamanya adalah untuk berbahasa satu. Dan secara resmi, negara kita berbahasa Indonesia. Iya. Jadi kalau bicaralah seutuhnya ya. Bahasa kita, bahasa Indonesia. Iya, juga sebenarnya bicara dicampur-campur supaya apa? Tadi kalau kata lo bilang, mungkin karena dia lama di luar sekolah atau apa, jadi dia terbiasa mengucapkan bahasa Inggris. Menurut gua, itu nggak bisa dijadikan alasan. Kenapa tuh? Emang kemampuan berbahasa orang beda-beda, tapi gini, ketika kita berbicara dengan orang yang berbahasa Inggris, pastinya kita akan berusaha sepenuhnya berbicara bahasa Inggris. Kecil kemungkinan kita akan keceplosan bahasa Indonesia, walaupun kita sangat terbiasa dengan bahasa kita, karena kita berusaha untuk memahami lawan bicara kita. Yang nggak tahu bahasa kita sama sekali, otomatis kita akan bicara bahasa Inggris sepenuhnya. Tapi kenapa orang Indonesia sendiri yang mempunyai bahasa ibu, bahasa Indonesia, bisa keceplosan mencampurkan bahasanya dengan bahasa Inggris ketika lagi berbicara bahasa Indonesia? Kalau bukan disengaja, alasannya apa?
Mungkin ya, terkadang ada pengucapan yang lebih nyaman diucapkan dalam bahasa Inggris. Supaya obrolan yang disampaikan lebih jelas ke apa yang dimaksud. Iya, tapi nyaman gak nyamannya kan dirinya masing-masing yang tentukan. Nyamannya itu baik atau buruk. Iya, benar. Walaupun kita menguasai bahasa Inggris, bukan berarti kita harus mengucapkan bahasa Inggris di setiap kalimat kita mengucapkan bahasa Indonesia, kan? Iya, bukannya kita nggak bisa kan? Gua bisa bahasa Inggris, lo juga. Ya, So I don't blame anything of them who speak English or whatever they can. Not at all. I'm just trying to say the facts. This is what happened. How fluent your English, how expert you are. You have to love your own language more and don't mix it up. yeah, I agree. And definitely we must respect and care for all language. Ya itu, jadi sekali lagi intinya dimulai dari diri sendiri masing-masing. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, harus lakukan apapun yang terbaik untuk Indonesia. Ya, demi kebaikan bangsa dan negara, menghargai dan menjaga keutuhan bahasa Indonesia. Ya, betul-betul.